Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tohati Lambadia Malau dengan NIM 190803-114. Sekarang saya akan mempresentasikan soal dan pembahasan pada kalkulus 2 pada semester ini. Soal nomor pertama yaitu tentang integral parsial. Yang pertama, tentukan integral x ln x dx. Untuk menggunakan rumus integral parsial, kita harus membagi integran x ln x menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu u dan dv. Sehingga kita dapat dengan mudah menentukan v dengan integrasi dan juga dengan mudah menentukan integral dari v du. Dalam contoh ini misalkan u adalah ln x dan dv itu adalah x dx. Kemudian kita dapat menetapkan v sama dengan setengah x kuadrat dan du itu seper x dx. Jadi rumus integral parsial itu adalah integral udv sama dengan uv dikurang integral v du. Tinggal disubstitusikan. Kemudian ini dikalikan. Lalu ini kita integralkan. Setengah dapat dipindahkan karena dia adalah konstanta. Lalu kita integralkan x kuadrat seper x dx. Ini disederhanakan menjadi x. Maka kita integralkan x-nya, dapatlah seperempat x kuadrat. Seperempat x kuadrat boleh dikeluarkan atau dipisahkan. Di sini kemudian dikalikan dengan 2 ln x dikurang 1. Seperempat x kuadrat dikali 2 ln x, yaitu setengah ln x, setengah x kuadrat ln x. Ini dikalikan ke 1, seperempat x kuadrat ditambah c. Selanjutnya soal nomor 2. Ini merupakan integral trigonometri. Tentukanlah integral sin x dikurang cos x kuadrat dx. Penyelesaiannya pertama ini kita selesaikan atau kita jabarkan menjadi sin kuadrat x dikurang 2 sin x cos x tambah cos kuadrat x. Ingat bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu adalah sama dengan 1. Dan 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Sehingga dapat dituliskan menjadi integral 1 dikurang sin 2x dx. Integral dx dikurang integral sin 2x dx. X dikurang setengah cos 2x tambah c. Atau x ditambah setengah cos 2x tambah c. Soal nomor 3. Ini adalah integral substitusi. Integral substitusi trigonometri. Tentukan integral dari dx per x kuadrat dikurang akar 9 dikurang x kuadrat d. Sorry, ini tidak ada lagi dx-nya. Itu, maka penyelesaiannya dapat kita tuliskan seperti berikut. Misalkan, atau pakai teks ya, coba. Jadi kita misalkan, itu x sama dengan 3 sin theta. 3 sin theta. Kan theta itu adalah bentuknya seperti ini ya. Yaitu theta pakai ini aja. Kita pakai pulpen saja.
Misalkan itu X sama dengan 3 sin theta. Maka theta itu sama dengan sin pangkat minus 1 atau sin inverse X per 3. Nah, maka dx itu kita turunkan x-nya. Dx itu adalah 3 cos theta d theta. Karena turunan dari sin adalah cos. Dan sebelumnya strategi untuk menjawab soal ini bahwa pada integral substitusi atau substitusi trigonometri kita mengetahui bahwa jika jika akar A kuadrat ditambah X kuadrat jika A kuadrat tambah X kuadrat itu jika A kuadrat tambah X kuadrat itu terdapat dalam integran. Coba substitusi X sama dengan A sin theta. Jadi jika terdapat A kuadrat tambah X kuadrat dalam integran, maka kita substitusi X sama dengan A sin theta. Jadi tadi ini kita lanjutkan. Ini maka akar dari 9 dikurang X kuadrat itu sama dengan akar dari 9 dikurang 9 sin kuadrat theta. Atau sama dengan 3 kali akar 1 dikurang sin kuadrat theta sin kuadrat theta itu sama dengan 3 kali akar cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta
atau sama dengan 3 dikali nilai mutlak cos theta. Menurut definisi inverse sinus, kalau sinus itu berarti menurut definisinya, maka minus V per 2 itu lebih besar dari theta, theta lebih kecil dari V per 2. Maka cos theta itu nanti lebih besar dari 0. Jadi cos theta itu sama dengan nilai mutlak dari cos theta itu sama dengan akar dari 9 dikurang X kuadrat per 3. Kan? Maka integral dari dx, nah kan sudah didapatkan cos theta-nya, berarti integral dari dx per X kuadrat akar 9 dikurang X kuadrat itu sama dengan integral dari 3 cos theta d theta per 9. Tadi X kuadratnya ya, 9 sin kuadrat theta, 9 sin kuadrat theta kali 3 cos theta. Panjangkan. Karena X itu 3 sin theta, maka X kuadrat menjadi 9 sin kuadrat theta. Dan tadi diperoleh akar dari 9 dikurang X kuadrat itu adalah 3 cos theta. Itu berarti jika diintegralkan menjadi 1/9 integral, ya, integral 1/9 integral ini boleh kita ubah cos theta d theta per sin kuadrat theta kali 3 cos theta itu kan menjadi, ini habis 3 cos theta dapat disederhanakan, berarti 1/9 dikeluarkan, sisanya menjadi 1 sin kuadrat theta d theta, atau 1 sin kuadrat theta itu ya kan adalah kosekan kuadrat theta dikali d theta. Kali d theta, baru ini kita integralkan menjadi 1/9 kotangen theta kotangen theta ya ditambah C. Nah,
dapat 1/9 kotangin theta ditambah C, atau kotangin itu kan dapat diubah ya menjadi kotangin sepertangin atau menjadi 1/9 sepertangin berarti sinus per kosinus atau menjadi kosinus theta per sin theta. Jadi ditambah C. Berarti setelah didapatkan cos theta tadi adalah 9 dikurang X kuadrat per 3 dan sin theta itu adalah X per 3, maka boleh dituliskan juga menjadi minus 9. Tadi ini kan menjadi 9 dikurang X kuadrat per 3. Sin tetanya itu adalah ini menjadi X per 3. Berarti ini diperoleh dari sin theta sama dengan X per 3. Berarti 3-nya dapat habis kan secara langsung aja, berarti sisanya tinggal 9 minus 1/9 dikali akar dari 9 dikurang X pangkat 2 dikurang X. Begitu. Ditambah C. Inilah hasil akhir trigonometri, substitusi trigonometri. Yang jika ada A kuadrat ditambah X kuadrat, maka di dalam integral, mari coba disubstitusi X itu sama dengan A sin theta. Selanjutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, ini dihapus dulu. Clear. Oke. Soal nomor 4. Pada bilangan manakah fungsi f tanpa kontinu dan jelaskan mengapa. Apa yang terjadi pada bilangan pada daerah asal? Untuk ini gambarnya dapat dilihat Oke, selanjutnya soal nomor 4. Pada bilangan manakah fungsi f tampak tak kontinu? Jelaskan mengapa. Apa yang terjadi pada bilangan lain pada daerah asal? Nah, fungsi f adalah interval tertutup dari 0 sampai 4, di mana bilangan di mana ini semua ada terdapat pada interval tertutup 0,4. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa pada fungsi f itu ada bilangan yang tak kontinu? Maka yang pertama dari grafik ini kita melihat titik-titik bilangan di mana grafik f itu terdapat pemutusan. Pertama pada titik
X pertama pada titik X1. Pada titik X1, fungsi f tidak memiliki limit. F1 fungsi f tidak memiliki limit. Fungsi f memiliki limit kanan X sama dengan 0. Dan juga limit kiri X sama dengan 1. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Tetapi nilai limit kanan dan limit kiri itu berbeda. Sehingga terjadi lompatan pada grafik fungsi f. Berarti fungsi f tidak kontinu pada X sama dengan 1. Pada X sama dengan 2, fungsi f memiliki limit fx sama dengan 1. Dan fx sama dengan 1 dan f2-nya sama dengan 2. Nah, kan tetapi nilai fungsi f di x2 adalah f2. Berarti nilai limit dan nilai fungsi tidak sama, sehingga terdapat pemutusan dalam grafik dan f tak kontinu pada x sama dengan 2. Terjadi lagi pemutusan pada x sama dengan 4. X sama dengan 4, fungsi f memiliki limit kiri pada titik ujung kanan, yaitu fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1, tetapi nilai fungsi f4 itu sama dengan setengah, sehingga tidak sama dengan nilai limit. Maka di sini terjadi pemutusan grafik fungsi dan fungsi tak kontinu f dari kiri. Baru di mana bilangan grafik f tidak terjadi pemutusan, berarti dapat kita lihat di titik 0 pertama. Fungsi f memiliki limit kanan pada titik ujung kiri. Titik ujung kiri limit fx itu adalah 1. Dan nilai fungsi f pada x0 itu sama dengan juga 1. Maka dengan demikian tidak terjadi pemutusan dalam grafik fungsi pada titik ujung ini. Dan fungsi kontinu dari kanan x sama dengan 0. Dari titik x sama dengan 3, fungsi f memiliki limit fx sama dengan 2. Selain itu, nilai limit dengan nilai fungsi pada x3, f3 itu sama dengan 2. Jadi tidak terjadi pemutusan dalam grafik dan fungsi kontinu pada x sama dengan 3. Baru pada semua bilangan x sama dengan c dalam daerah asal. Jadi seluruh di dalam interval 0,4 itu, seluruh titik x sama dengan c, contohnya 5/2 fx itu sama dengan 3/2 atau sama dengan f 5/2. Jadi nilai fungsinya sama dengan limit fungsinya. Sehingga nanti limit x mendekati c itu f dari fx sama dengan fc. Terlihat dari grafik itu tidak terputus dan fungsi kontinu pada setiap bilangan tersebut. Selanjutnya contoh soal nomor 5, kasus maksimum dan minimum. Carilah nilai maksimum dan minimum dari GT sama dengan 8T dikurang T pangkat 4 pada interval -2, 1. Penyelesaiannya, fungsi terdiferensiasikan pada seluruh daerah asal sehingga titik kritis hanya terjadi di G aksen T sama dengan 0 atau turunan pertama dari G. Kita turunkan, itu 8T dikurang T pangkat 4 sama dengan 0 atau T sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dan lebih besar dari 1. Berarti titik tidak berada pada daerah asal yang diinginkan. Maka ekstrim terjadi di titik ujung -2, masukkan itu adalah -32 dan G1-nya adalah 7 atau kita substitusikan ke dalam ini karena ini titik ini tidak berada pada daerah asal yang diinginkan.
Selanjutnya soal nomor 6 tentang fungsi Lagrange. Konversikan masalah berikut ke dalam bentuk standar, kemudian tuliskan fungsi Lagrange-nya dan selesaikan. Jadi diketahui sebuah fungsi X tambah 4Y tambah Z dengan fungsi kendala ada sebagai berikut, maka fungsi Lagrange-nya dapat kita tuliskan sebagai L seluruh variabelnya X, Y, dan lambda 1, lambda 2 itu dapat kita tuliskan X tambah 4Y tambah Z ditambah lambda 1 kali fungsi kendala 1 ditambah lambda 2 kali fungsi lambda 2. Di dalam fungsi Lagrange kita memerlukan suatu syarat. Syarat perlu adalah turunan pada setiap variabelnya, yaitu X, Y, Z, lambda 1 dan lambda 2. Terdapat pertama untuk X, maka terdapat sebuah persamaan seperti berikut. Lalu dari persamaan 2 ini, kita dapat nilai lambda 1 itu adalah 2. Jadi telah diperoleh lambda 1 itu adalah 2. Kita substitusikan dan kita dapatkan lambda 2-nya itu adalah minus 5. Jadi lambda 1, 2, lambda 2 adalah minus 5. Misalkan Y sama dengan 0, maka kita pakai sebuah persamaan 2X kurang 2Y tambah 3Z dikurang 4. Itu kendala 1. Kita masukkan nilai Y sama dengan 0, maka diperoleh persamaan X dikurang Z dikurang 1 sama dengan 0. Kita kali duakan, lalu kita cari nilainya, ketemulah Z sama dengan 2/5. Maka kita substitusikan ini ke dalam persamaan X kurang Z kurang 1 tadi, lalu kita dapatkanlah nilai X-nya 7/5. Jadi X tadi 7/5, Y itu 0, Z sama dengan 2/5. Lalu ada syarat cukup, yaitu syarat kendala dan uji nilai lambda satunya. Jadi syarat kendalanya itu adalah kita masukkan nilai X dikurang Z dikurang 1, itu sama dengan 0, sama atau ekuivalen, maka tadi nilai lambda satunya adalah 2. Jika 2 ini lebih besar sama dengan 0, dan itu benar, maka fungsi optimumnya adalah X, Y, Z. Yang tadi X-nya 7/5, Y-nya 0, dan 2/5. Jika disubstitusi ke dalam ini maksimum, X tambah 4Y tambah Z atau fungsi tadi, maka kita perolehlah jawabannya 9/5, di mana X 7/5, Y tadi 0, dan Z-nya 2/5. Diperolehlah 9/5. Soal nomor 7. Soal nomor 7 merupakan aplikasi dari integral lipat 3. Aplikasi dari integral lipat 3 untuk menentukan volume pada tetrahedron. Jadi, temukan volume pada tetrahedron yang dibatasi oleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, X tambah Y tambah Z sama dengan A. Jadi, batas Z adalah 0 dan A kurang X kurang Y. Batas Y adalah 0 dan 1 kurang X. Batas X adalah 0 dan A. Volumenya dapat kita tuliskan seperti dalam rumusan integral lipat 3 seperti berikut. Ini untuk X 0 batasnya sampai A, Y batas 0 sampai A kurang X, Z batas 0 sampai A kurang X kurang Y, dari dx, dy, dz. Pertama kita integralkan untuk dz dengan batas ini, maka kita perolehlah A dikurang X dikurang Y, dx, dy. Baru kita integralkan terhadap Y dengan batasnya ini, Y sama dengan 0 sampai A kurang X, maka kita dapatlah hasilnya A dikali A dikurang X, dikurang X dikali A kurang X, dikurang AX kuadrat kurang per 2 dx itu dikurang 0 atau tidak perlu dituliskan lagi. Dan ini dapat dijabarkan seperti berikut. Terakhir kita integralkan dia terhadap X dengan batas A sampai 0. Jadi kita integralkan ini, A kuadrat per 2 itu kita integralkan terhadap X
ini kita integralkan dengan batas A, dari 0 sampai A, dan diperolehlah hasilnya. Kita substitusi nilai A kepada X, maka ini menjadi A, X pangkat 3, maka X pangkat 3 dikali A, X pangkat 2 sama dengan, disubstitusi dengan A menjadi A pangkat 3, maka ini pun disubstitusi nilai A, berarti semua ini menjadi A pangkat 3 dan dapat dikeluarkan, dan ini 1/2 dikurang 1/2 tambah 1/6, jadilah A pangkat 3/6. Selanjutnya soal nomor 8 tentang Dirac-Tyler dan Maclaurin. Hampirilah fungsi fx sama dengan sin x ke dalam Dirac-Tyler di sekitar x0 sama dengan 1. Penyelesaiannya, pertama kita harus menentukan turunan sin x terlebih dahulu seperti berikut. Jadi fx itu sama dengan sin x, turunannya adalah cos x, turunan lagi min sin x, kita turunkan min sin x menjadi min cos x kita turunkan menjadi sin x, dan seterusnya. Berdasarkan rumus Dirac-Tyler, sin x dapat dihampiri sebagai berikut. Jadi sin x itu sama dengan sin 1 ditambah x kurang 1 per 1 faktorial kali cos 1 kali cos ini ditambah x dikurang 1 kuadrat per 2 faktorial dikali min sin 1 ditambah x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial min cos 1 tambah 1 x dikurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial kali sin 1. Begitu seterusnya, jika dilanjutkan ini menjadi x dikurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial sin 1. Bila dimisalkan x kurang 1 itu adalah h, misalnya misalkan x kurang 1 itu h, ini semua diganti menjadi h, maka ini h cos 1, ini menjadi h kuadrat per 2 min sin 1, h kuadrat pangkat per 6 min cos 1, h kuadrat, h pangkat 4 per 24 sin 1, jika diteruskan menjadi h pangkat 5 per 120 sin, bukan sin ya, cos 1 dan seterusnya. Diperolehlah nilai sin 1 sekian, nilai cos 1 sekian dikali dengan H, nilai min sin 1 sekian dikali dengan H kuadrat, begitu seterusnya. Soal nomor 9 tentang derivatif parsial tingkat 2. Derivatif parsial tingkat 2. Tentukan derivatif parsial tingkat 2 untuk fxy x kuadrat y dikurang 3xy ditambah 2x kuadrat y. Penyelesaiannya, derivatif parsial tingkat 1 itu fx x, y sama dengan 2xy kurang 3y tambah 4x kuadrat. xy kuadrat. Fy x, y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 4xy kuadrat kali y. Ini kita turunkan tadi terhadap x, kita turunkan terhadap y. Diperolehlah hasil seperti berikut. Jadi derivatif parsial tingkat 2-nya itu, hasil ini diturunkan kembali. Pertama ini diturunkan terhadap x menjadi 2y tambah 4y kuadrat. Diturunkan terhadap y menjadi 4x kuadrat. Baru, ini adalah y. Ini merupakan, ini adalah y. Jadi fungsi fy tadi diturunkan terhadap y, maka diperoleh 4x kuadrat. Kemudian fungsi fy diturunkan terhadap x, diperoleh hasilnya seperti berikut. Diturunkan terhadap x, 2x tambah 8xy dikurang 3. Dan fungsi fx ini diturunkan juga terhadap y menjadi 2x dikurang 3 ditambah 8xy. Atau 2x tambah 8xy dikurang 3. Selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 ini adalah tentang analisis geometri dengan kalkulus.
Itu carilah daerah asal untuk masing-masing fungsi berikut dan jelaskan permukaan ketinggian untuk F. Nomor 1, f x, y, z sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z dikurang 1. Yang kedua, g w x y z sama dengan seper akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 1. Untuk menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut X, Y, Z harus memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 1 itu lebih besar sama dengan 1. Sehingga daerah asal fungsi F-nya terdiri dari semua titik X, Y, Z yang terletak pada atau di luar lingkaran satuan. Jadi ini sebuah lingkaran. Maka permukaan ketinggian dari fungsi f adalah permukaan di ruang 3 yang memenuhi fx, yz sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 1 sama dengan c, selama c tersebut lebih besar dari 0. Hubungan ini menuju x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan c tambah 1, sebuah bola yang berpusat di titik asal 0,0,0. Yang kedua, bilangan terurut W, X, Y, Z harus memenuhi tadi lebih besar dari 1 untuk menghindari akar bilangan negatif dan pembagian oleh 0. Demikian sekian persentase yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.